Untuk kesempatan kali ini saya mencoba ingin melanjutkan konten saya sebelumnya tentang cara penggunaan Megger. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan langsung cara pengukuran tahanan isolasi di sebuah kabel ataupun lilitan suatu motor listrik. Di sini saya sudah siapkan Meggernya di merek Kyoritsu 3005A beserta kabel propnya, dan juga ada kabel 4x4 ya, serabut. Perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa pengukuran menggunakan Megger harus dibekali dengan pengetahuan dan kehati-hatian ya, karena alat ukur Megger ini mengeluarkan tegangan DC sesuai dengan yang diarahkan selektornya. Misalkan di sini 250 volt, keluarnya juga 250 volt DC, 500 volt juga 1000 volt gitu. Jadi harus diperlukan kehati-hatian. Oke, hal pertama yang harus kita ketahui adalah jika kita ingin mengukur kabel tahanan isolasinya, yang sebenarnya kita ukur adalah ini ya, insulatornya ini. Kenapa kita harus ukur? Karena kita mencoba mengukur kabel ini sebenarnya jebol enggak, bocor enggak untuk tahanan isolasinya. Karena jika jebol akan menghasilkan arus induksi ataupun short circuit lah, seperti itu. Di sini saya sudah siapkan kabelnya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengamankan ujung kabelnya terlebih dahulu. Misalkan nih, di setiap kabel kan pasti ada ujungnya nih. Nah, di setiap kabel itu ada ujungnya, kita harus amankan dulu. Kita isolasi dulu minimal lah ya, jika kabelnya belum terpasang. Terus gimana kalau misalkan kabelnya sudah terpasang? Nah, dalam suatu rangkaian instalasi listrik, misalkan di motor ataupun di transformator ataupun di substation seperti itu, kita harus lepaskan juga. Misalkan di salah satu ujungnya terhubung dengan misalkan trafo, step down ataupun step up, kita harus lepaskan dulu karena kita menghindari short circuit yang terjadi ataupun bisa merusak alat ukur kita ini ya. Di sini saya sudah melepas ataupun mengamankan di ujung-ujung kabelnya. Di sini ada warna coklat, hijau, hitam, dan abu-abu. Nah, sedangkan itu kita ukur di ujung-ujungnya ini ya. Ingat ya, sekali lagi kita mengukur tahanan isolasi. Ini yang disebut isolasinya ya, kita ukur ini. Adakah jebol di kabel ini? Kita bisa tahu hasilnya setelah kita ukur. Oke, sebelumnya kita pasang dulu propnya. Merah di line ya. Merah di line dan hitam di earth. Kita pasang, jika kita sudah pasang, kita dudukkan Meggernya, sesuaikan dengan tempat kita supaya nyaman. Jika sudah, kita pastikan dulu kabel warna apa dulu yang kita akan ukur. Semisal kita akan ukur kabel warna hijau dan coklat ya. Kalau hijau dan coklat berarti kita jepit dulu kabelnya yang warna salah satunya dah. Misalkan ada warna hijau ya, hijau dan coklat kita jepit dulu yang warna coklat dulu ya. Setelah seperti ini kita jauhkan masing-masingnya untuk menghindari adanya short circuit. Kita arahkan Megger di 250, 500 ataupun 1000. Sesuai dengan konten sebelumnya, saya menjelaskan aturan main penggunaan Megger adalah untuk perbandingan tegangan yang harus kita pakai adalah 1 volt berbanding dengan 1000 ohm. Jika tegangan yang mengalir di kabel ini, misalkan untuk kedepannya saya akan gunakan tegangan 380, kita cukup dengan 500 volt ataupun 2 kali lipat tegangan yang digunakan. Jika kita menggunakan 250 volt, kita juga bisa gunakan 250 ataupun 500 volt ya. Oke, di sini kita coba menggunakan 500 volt ya. Kita sudah lihat diarahkan 500 volt. Kita lihat hasilnya, apa kabelnya bagus. Nah, cara penggunaannya kita cukup dengan mengelok atau mengunci tombol ini ya. Kita putar. Nah, di sini sudah di ujung prop merah ini sudah mengalirkan tegangan ya. Kita butuh hati-hati di sini. Kita tempelkan ke tembaganya. Nah, di situ kita lihat hasilnya 884 mega ohm, naik terus sampai 1000, sampai 1200 juga. Semakin tinggi nilainya mega ohmnya, semakin baik ya. Oke, cukup. Jika sudah, kita amankan kembali, dirilis lagi kembali tombolnya. Nah, di sini sudah nggak ada tegangannya ya di prop yang warna merah. Jika kita ingin mengukur hijau dan hitam, apakah ada kebocoran arus?
Kita coba lagi, kita jepit lagi yang warna hijaunya, dan warna hitamnya kita sentuhkan ke ujung propnya. Ya, kita lihat hasilnya. Nilai hasilnya 416, terus naik. Ingat ya, semakin tinggi nilainya, semakin bagus tahanan isolasinya. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan sekarang ini cukup jelas. Ya. Jika nilainya tidak sesuai dengan perbandingan yang tadi saya sebutkan, 1 volt berbandingan 1000 ohm, berarti nilai tahanan isolasinya jelek ya, buruk. Jadi mending jangan dipakai deh kabelnya ya. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian. Selanjutnya saya akan mengukur motor listrik menggunakan merger. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba mengukur motor listrik menggunakan meger. Kita ukur tahanan isolasinya ya. Hal yang paling pertama kita perhatikan adalah kita harus pisahkan terlebih dahulu kabel-kabel yang keluar dari motor listrik. Kebetulan saya kali ini menggunakan motor vibrator ya, dengan keluaran 6 lead. Di sini jelas kalau 6 lead berarti U1, U2, V1, V2, dan W1, W2. Anggap aja kali ini kita mencoba mengukur antara ground dan lilitannya, yaitu U1, U2, V2, U1, V1 dan W1 ya. Anggap aja ini kita kabel U1, ini V1 dan W1. Kebetulan ini baru dililit, jadi nggak ada markernya. Baik, hal yang paling pertama kita ukur adalah misalkan U1 ini kita anggap U1. Untuk prop yang warna hitam kita jepitkan ke bodi ataupun ke baut yang berhubungan dengan bodi langsung. Kemudian kita arahkan ya merger di 500 volt ya. Untuk kali ini kita kunci ya, dan di prop warna merah ini sudah mengalir tegangan. Kita lihat hasilnya. Kita sentuhkan dengan ya, di situ nilainya 341 ya, berarti nilai tahanan isolasinya antara ground dan U1 adalah 341 mega ohm. Jika W1 ataupun V1 kita coba lagi dengan ground ya. Di sini nilainya berarti sekitar 300 mega ohm ya di V1, dan di W1 sekitar 300 ohm juga ya. Baik, untuk kategori ini saya bisa simpulkan bahwa nilai tahanan isolasi antara ground dan lilitan hasilnya baik karena melebihi nilai ataupun perbandingan 1 volt berbanding dengan 1000 ohm. Dan hal yang kedua kita ukur adalah, kita matikan dulu terlebih dahulu biar aman, yaitu antar lilitan antara U1 dan V1 dan V1 dengan W1 ya. Hampir sama, cuma perbedaannya prop yang kita jepitkan di salah satu lilitannya, bukan ke bodi lagi ya. Contoh seperti ini, seperti ke U1 dengan V1 ya. Kita lock lagi. Oke, harus hati-hati ya karena mengeluarkan tegangan DC. Di sini nilainya antar lilitan adalah 50, 60, 70, 80, oke, sampai 100 mega ohm ya. Dan U1 dan W1 adalah 150 ya, 160-an ya. Oke, sudah kita dapat hasilnya. Kita matikan lagi. Terus kita ukur lagi antara V1 dan W1. Oke, sudah ya, antara V1 dan W1. Kita lock kembali. Sekitar 77 mega ohm. Oke, cukup. Kita kembalikan lagi. Kita rilis kembali. Baik, dari kesimpulan di atas tadi nilai hasil mergernya
Kalau menurut saya pribadi, dengan nilai tersebut, kategori untuk lilitan ataupun tahanan isolasi pada lilitan masih bagus, dan ke body juga pun masih bagus. Baik teman-teman, cukup sekian. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika Anda ada masukan, silakan isi di kolom komentar. Jika Anda suka video saya, silakan like, bisa di-share juga, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.